Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Alam. Belajar dengan Pak Alam asik dan menyenangkan. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 4. Sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada pembelajaran 4 kali ini, kita akan belajar mata pelajaran PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Sementara tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi keragaman bahasa daerah di Indonesia dengan benar. 2. Setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan ide pokok dan informasi baru dari teks bacaan tersebut dengan tepat. 3. Setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu menyebutkan kegiatan yang dapat mencegah punahnya bahasa daerah dengan benar. Langsung lanjut menuju materi pelajaran. Sebelumnya, kita telah mengetahui keragaman suku bangsa di Indonesia dan faktor penyebabnya. Adakah keragaman lain di Indonesia? Ya, benar. Keragaman lain di Indonesia yaitu bahasa. Sementara fungsi bahasa sendiri yaitu fungsi informasi, fungsi ekspresi diri, fungsi adaptasi, fungsi integrasi, dan fungsi kontrol sosial. Bahasa daerah di Indonesia sendiri itu terdiri dari bermacam-macam. Sekarang, fungsi bahasa daerah sebagai salah satu unsur kebudayaan nasional yaitu yang pertama, lambang kebanggaan suatu daerah. Yang kedua, lambang identitas suatu daerah. Yang ketiga, alat komunikasi tingkat daerah. Bahasa daerah yang bermacam-macam tersebut akan kita jabarkan di slide selanjutnya. Bahasa daerah yang ada di Indonesia yaitu ada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Ada juga yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Banyak sekali bahasa daerah yang ada di Indonesia. Walaupun banyak bahasa daerah yang ada di Indonesia, kita disatukan oleh satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Yaitu sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda suku bangsa, tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Bisa dibaca sendiri, nanti videonya bisa dijeda. Lanjut ke slide selanjutnya. Ayo membaca. Menemukan ide pokok dalam bacaan. Ide pokok itu apa? Ide pokok adalah inti dari suatu bacaan. Lihat baik-baik. Bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Posisi pertama, negara dengan bahasa terbanyak di dunia, kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa.
Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata pantun, cerita, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Ya, itu tadi bacaan dari bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Kalau belum paham, bisa diulangi berulang-ulang sampai ketemu ide pokoknya. Kita mencoba mencari ide pokok pada slide selanjutnya. Kamu telah membaca bacaan daerah di Indonesia terancam punah. Lakukan kegiatan berikut bersama teman sebangkumu, atau dengan ibumu di rumah, atau bisa dengan kakak atau keluarga yang ada di rumah. Tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Tuliskan dalam tabel berikut. Ada 4 paragraf tadi. Paragraf pertama, ide pokoknya adalah posisi pertama, negara dengan jumlah bahasa terbanyak adalah Papua Nugini, kemudian Indonesia. Paragraf kedua, ide pokoknya, distribusi jumlah bahasa berbanding terbalik dengan banyaknya penduduk di suatu pulau, misalnya Pulau Jawa dan Papua. Yang ketiga, paragraf ketiga, terancam punahnya penggunaan bahasa daerah di Indonesia akibat banyaknya generasi muda yang tidak menguasai bahasa daerah. Paragraf terakhir, paragraf keempat, ide pokoknya, pentingnya melestarikan bahasa daerah agar tidak punah. Ini contoh dari Pak Alam, nanti bisa dibuka LKS-nya untuk belajar lebih lanjut. Lanjut ke materi selanjutnya. Ayo membaca. Mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan bahasa. Di Indonesia, terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa daerah itu, terdapat perbedaan. Meskipun terdapat perbedaan, bukan berarti harus terjadi perpecahan. Di Indonesia, perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ini sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Nah, walaupun berbeda-beda bahasa, dari Pulau Jawa ada bahasa 20 bahasa, kurang lebihnya dari Papua ada sendiri bahasa daerahnya, tapi kita disatukan dengan bahasa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Cukup sekian pelajaran dari Pak Alam. Belajar bersama Pak Alam, asik dan menyenangkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.